Jika kamu mengetahui kehebatan dari angka 3, 6, dan 9, maka kamu akan memiliki kunci alam semesta. Kalimat ini bukan sekadar kutipan mistis dari seorang jenius eksentrik, tetapi sebuah petunjuk halus akan pemahaman terdalam tentang struktur realitas. Nikola Tesla bukanlah sosok yang mudah terbawa tahayul. Ia adalah ilmuwan, penemu, dan pemikir futuristik yang hidup dalam irama frekuensi dan medan energi. Ketika ia menunjuk angka 3, 6, dan 9 sebagai kunci semesta, ia sedang berbicara dalam bahasa getaran. Di balik obsesinya, tersembunyi pemahaman akan pola-pola alam yang terus berulang, tidak hanya dalam rumus matematis, tetapi dalam ritme kehidupan itu sendiri. Dalam matematika vortex, yang menjelajahi energi melingkar dan pola resonansi, angka-angka ini muncul sebagai garis tak tersentuh. Jika angka-angka 1, 2, 4, 5, 7, dan 8 terus berputar dalam loop berulang, maka 3, 6, dan 9 justru berdiri sebagai pusat medan. Mereka bukan bagian dari rotasi, mereka adalah poros. Tesla memahami bahwa segala sesuatu adalah energi, bahkan pikiran, emosi, dan niat kita bergetar pada frekuensi tertentu. Maka jika angka-angka ini mencerminkan jalur energi murni yang tak tersentuh oleh sirkulasi angka lainnya, bukankah mereka bisa menjadi pintu masuk untuk memahami sesuatu yang lebih dalam dari sekadar angka? Bagi Tesla, 3, 6, dan 9 bukan sekadar simbol. Mereka adalah ekspresi matematis dari frekuensi, getaran, dan energi. 3 elemen yang ia anggap sebagai bahasa sejati dari alam semesta. Angka-angka ini menjadi kompas dalam penjelajahan batinnya, peta rahasia menuju lapisan realitas yang belum dijelajahi sains konvensional. Dalam dunia yang sering terjebak pada hal-hal yang bisa dihitung dan dibuktikan, Tesla mengajak kita untuk menyelam lebih dalam. Ia ingin kita melihat bahwa angka bukan hanya alat hitung, tetapi juga gerbang menuju pemahaman spiritual dan vibrasional tentang eksistensi. Maka pertanyaannya bukan lagi mengapa Tesla terobsesi dengan angka 3, 6, dan 9, tapi sudahkah kita cukup hening untuk mendengar apa yang mereka bisikkan kepada kesadaran kita? Di balik segala yang tampak padat dan nyata, sesungguhnya alam semesta ini adalah tarian tak terlihat dari getaran dan pola. Materi hanyalah manifestasi paling akhir dari energi yang bergerak dalam keteraturan tertentu. Dalam dunia yang tersusun atas frekuensi, 369 muncul bukan sebagai angka biasa, tetapi sebagai denyut irama kosmis yang menjaga harmoni realitas. Jika kita mengamati alam melalui lensa sacred geometry, kita akan menemukan bahwa bentuk-bentuk dasar yang melandasi ciptaan juga mencerminkan pola ini. Segitiga, yang terdiri dari 3 sisi, adalah simbol stabilitas awal dan bentuk paling sederhana dari kesatuan. 6 sisi dalam heksagram atau heksagon melambangkan keseimbangan dan keterhubungan, seperti pada sarang lebah, kristal, dan molekul air. 9 titik dalam Enneagram menggambarkan proses kesadaran yang lengkap, sebuah lingkaran penuh transformasi spiritual. Namun bukan hanya bentuk yang mengandung rahasia ini. Dalam matematika vortex, angka 3, 6, dan 9 menunjukkan karakter unik. Saat angka-angka lain seperti 1, 2, 4, 5, 7, dan 8 berputar dalam pola sirkulasi yang berulang, 3, 6, dan 9 muncul sebagai arah energi. Mereka tidak mengikuti rotasi biasa. Seolah-olah mereka adalah medan magnet yang tidak bisa disentuh, tapi selalu memengaruhi. Ini bukan sekadar pola yang indah, ini adalah pesan. Seperti not-not kunci dalam Simfoni Kosmos, angka 369 memainkan peran sentral dalam harmoni energi. Mereka adalah garis halus yang menyatukan pikiran, bentuk, dan kesadaran menjadi satu jaringan yang hidup dan bergetar. Maka, ketika kita merenungkan angka-angka ini, kita sedang menyentuh denyut nadi semesta. Bukan dalam pengertian mistik yang kosong, tetapi dalam pemahaman bahwa semua yang ada, dari galaksi hingga jantung manusia, berdenyut dalam geometri dan irama yang sama. 369 bukan hanya angka, mereka adalah kode, getaran, dan bahasa sunyi dari kecerdasan universal yang menciptakan segalanya.
Dalam banyak kebudayaan kuno dan jalan spiritual yang berbeda, angka selalu lebih dari sekadar hitungan. Ia membawa makna, simbol, dan vibrasi. Dan dari semua angka yang pernah disebut suci, 3, 6, dan 9 memiliki tempat yang istimewa, bukan karena dogma, tapi karena resonansi batin yang universal. Seakan-akan kesadaran manusia dari berbagai zaman telah mendengar gema yang sama, bahwa angka-angka ini menyimpan esensi dari penciptaan itu sendiri. Angka 3 kerap kali dilihat sebagai lambang Trinitas, bukan hanya dalam konteks agama, tapi juga dalam struktur eksistensial kita, tubuh, jiwa, dan roh, pikiran, perasaan, dan tindakan, ayah, ibu, dan anak. Dimensi 3 ini merepresentasikan keseimbangan antara unsur pencipta, penopang, dan manifestasi. Di dalam 3 ada awal mula, pertumbuhan, dan hasil, sebuah lingkaran kehidupan yang selalu bergerak. Angka 6 membawa pesan harmoni. Ia berada di tengah antara 3 dan 9, menjembatani dua kutub. 6 sisi menciptakan keseimbangan sempurna, dalam geometri, dalam musik, bahkan dalam hubungan manusia. Ia adalah frekuensi keindahan yang menyatukan kekuatan dualitas menjadi keutuhan. Dalam 6, kita menemukan cinta yang menyelaraskan, bukan yang menguasai. Dan 9, angka yang selalu kembali kepada dirinya sendiri. Kalikan 9 dengan angka berapapun, dan jumlah digitnya akan selalu mengarah kembali ke 9. Ia adalah simbol kembalinya jiwa kepada asal. Dalam banyak tradisi, 9 adalah angka penyempurna, sebuah titik akhir dari proses panjang evolusi batin. Disinilah kesadaran tidak lagi mencari keluar, tapi kembali ke pusat, ke sumber, ke keutuhan. Yang menarik, angka-angka ini tidak pernah mengikat diri pada satu keyakinan atau agama tertentu. Mereka muncul dalam Veda, dalam Al-Quran, dalam geometri Mesir kuno, dalam filsafat Yunani, bahkan dalam struktur alam itu sendiri. Seolah semesta sedang berbisik kepada kita, bahwa ada bahasa yang mendahului kata-kata, bahasa angka, getaran, dan makna. Maka ketika kita berbicara tentang 369, kita sebenarnya sedang menyentuh sisi ilahiyah dari ciptaan. Bukan sebagai angka mati di atas kertas, tetapi sebagai ekspresi hidup dari sumber yang satu, yang tak bernama, namun hadir dalam segalanya. Bagi sebagian orang, angka 369 terdengar seperti mitos numerologi yang terlalu jauh dari dunia sains. Namun, justru dalam kedalaman fisika modern, terutama fisika kuantum, muncul benang merah yang menggugah. Realitas tidak lagi dipandang sebagai susunan objek padat yang kaku, melainkan sebagai medan informasi dan vibrasi yang saling terhubung. Setiap partikel, setiap gelombang cahaya, bahkan pikiran manusia sendiri, adalah bentuk dari frekuensi yang mengalir dalam ruang dan waktu. Dalam pemahaman ini, angka-angka bukan hanya simbol, tapi representasi matematis dari bagaimana energi berinteraksi. Di titik inilah, konsep 369 mulai terasa masuk akal, bukan sebagai dogma, tapi sebagai pola dari keteraturan kosmis. Beberapa peneliti dalam bidang energi dan frekuensi alternatif mulai melihat 3 sebagai frekuensi awal, titik asal mula dari getaran, 6 sebagai resonansi, gelombang yang menyebar dan beresonansi dengan realitas lain, dan 9 sebagai transformasi, frekuensi yang tidak hanya memantulkan, tapi juga mentransformasikan struktur dari energi itu sendiri. Dalam kerangka ini, 369 tidak hanya sekadar angka, tetapi proses, lahir, hidup, dan kembali. Konsep ini sejalan dengan gagasan medan torsion, medan skalar, dan resonansi Schumann. Semua menyiratkan bahwa bumi, tubuh manusia, dan bahkan pikiran terhubung oleh pola gelombang yang saling beresonansi. Maka muncullah pertanyaan, mungkinkah 369 adalah representasi numerik dari frekuensi-frekuensi kunci yang menyusun realitas kita? Beberapa ilmuwan kontemporer bahkan mengusulkan bahwa kesadaran manusia bukanlah hasil dari otak, melainkan bagian dari medan informasi yang lebih luas. Jika itu benar, maka mungkin 369 adalah koordinat frekuensi yang bisa menyelaraskan kesadaran kita dengan medan tersebut, bagaikan kode akses ke sistem operasi semesta.
Tesla pun pernah berkata bahwa jika kita ingin memahami alam semesta, kita harus berpikir dalam istilah energi, frekuensi, dan getaran. Bukan kebetulan ia menunjuk 369 sebagai kunci. Ia tidak sedang membicarakan angka sebagai benda mati, tapi sebagai ritme dari ciptaan itu sendiri. Mungkin kita belum bisa menjelaskan semua ini dengan rumus yang baku. Namun seperti medan magnet yang tak terlihat namun nyata, angka-angka ini menyisakan jejak pada struktur fisik, pola kosmik, hingga getaran batin kita. Jejak yang menuntun kita pada pemahaman bahwa semesta ini bukan hanya materi, tapi simfoni yang tersusun dari frekuensi yang sangat teratur. Jika semesta adalah simfoni energi dan getaran, maka manusia adalah instrumen yang hidup dalam orkestra kosmik itu. Tidak hanya sebagai pendengar pasif, tetapi sebagai partisipan aktif yang memancarkan, menerima, dan membentuk resonansi di sekelilingnya. Dalam diri kita, angka 369 tidak hanya eksis sebagai simbol eksternal, mereka hidup sebagai struktur batin, sebagai pola alami dari keberadaan manusia itu sendiri. Angka 3 mencerminkan 3 pilar utama pembentuk realitas kita secara pribadi: pikiran, emosi, dan tindakan. Pikiran adalah benih, emosi adalah air yang memberi rasa, dan tindakan adalah pohon yang tumbuh darinya. Setiap keputusan yang kita ambil adalah hasil dari ketiganya, berputar seperti roda yang menggerakkan nasib. Ketika ketiga kekuatan ini selaras, maka kita hidup dalam jalur ciptaan yang jernih dan penuh daya. Angka 6 berbicara tentang kedalaman yang lebih halus, tentang getaran hati, intuisi, dan kesadaran perasaan yang membimbing kita melewati keraguan logika. Ini adalah pusat keseimbangan manusia. Ia tidak selalu terdengar, tetapi selalu hadir. Di dalam 6, ada keheningan yang penuh arah. Ada kedewasaan spiritual yang tidak berisik, tapi tahu kapan harus diam dan kapan bergerak. Dan 9, ia adalah cerminan dari kesadaran murni. Ia bukan lagi tentang pikiran atau perasaan, tapi tentang hadir sepenuhnya. Saat kita berada dalam kesadaran 9, kita tidak lagi berusaha mendapatkan atau menjadi, melainkan kembali ke keutuhan yang memang sudah ada dalam diri. Seperti spiral yang terus naik, tapi pada akhirnya mengelilingi pusat yang sama. Dalam 9, kita menemukan pulang. Maka tak mengherankan jika banyak tradisi menyebut manusia sebagai mikrokosmos, cermin kecil dari alam semesta yang besar. Semua yang ada di luar ada pula di dalam. Kita bukan sekadar bagian dari kosmos, kita adalah ekspresinya. Dan kode 369 menjadi pengingat bahwa ritme ilahi itu bukan hanya di bintang, tapi di dalam detak jantung kita. Ketika kita menyadari bahwa struktur terdalam dari realitas juga membentuk struktur terdalam dari diri kita, maka hubungan dengan semesta bukan lagi hal asing. Ia menjadi intim, personal, dan menyentuh. Kita adalah resonansi 369, dan dalam mengenalnya kita mengenali siapa kita sebenarnya. Seiring semakin banyak orang tertarik pada makna mendalam angka 369, muncul pula berbagai metode untuk mengaktifkannya. Dari teknik menulis afirmasi berulang 3 kali di pagi hari, 6 kali siang hari, dan 9 kali di malam hari, hingga meditasi numerik pada waktu-waktu tertentu, semuanya bermuara pada satu harapan, terhubung dengan sesuatu yang lebih tinggi, lebih murni, lebih sejati. Namun di balik ritual-ritual luar, tersembunyi pertanyaan yang lebih penting. Apakah benar aktivasi ini terletak pada jumlah pengulangan atau pada kualitas kehadiran di baliknya? Apakah angka-angka ini akan membuka pintu energi hanya karena kita menuliskannya, atau karena kita benar-benar menghayati getaran yang mereka wakili? Disinilah letak kuncinya, pada konsistensi getaran, bukan sekadar aksi fisik. Menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan dalam satu frekuensi yang utuh adalah bentuk tertinggi dari aktivasi. Karena semesta tidak merespons kata-kata kita, melainkan resonansi yang terpancar dari kesadaran kita.
Bayangkan seseorang yang menulis afirmasi 369 setiap hari, tapi pikirannya penuh keraguan, emosinya tertutup oleh ketakutan, dan tindakannya tidak sejalan dengan niatnya, maka angka-angka itu menjadi sekadar ritual kosong. Sebaliknya, seseorang yang tidak pernah menulis afirmasi, tapi hidup dengan niat yang jernih, hati yang terbuka, dan tindakan yang selaras, mungkin telah mengaktifkan kode itu sejak lama tanpa menyadarinya. Aktivasi sejati bukanlah tentang jumlah, melainkan tentang kedalaman. Ini adalah pelurusan energi batin, suatu proses di mana kita mulai hidup dalam keheningan yang penuh makna, dalam kesadaran yang tidak berusaha mengendalikan segalanya, tetapi justru menyerahkan diri pada arus yang lebih besar. Dalam keadaan ini, 369 bukan lagi angka yang kita gunakan, tetapi getaran yang kita menjadi. Kita tidak memaksakan semesta untuk membuka rahasianya, kita hanya selaras dengannya, dan kunci itu pun berputar dengan sendirinya. Ritual mungkin menjadi pintu masuk, tapi kesadaran adalah jalan pulangnya. Dan dalam kesadaran yang sejati, semua kode aktif bukan karena kita menginginkannya, tetapi karena kita telah menjadi pantas untuk menerimanya. Segala sesuatu di alam semesta ini bergetar. Dari gerakan planet, aliran air, hingga bisikan pikiran dalam kepala kita, semua memancarkan frekuensi. Dan jika realitas adalah getaran, maka 369 adalah seperti kata kerja dalam bahasa universal itu. Mereka bukan hanya simbol, tetapi instruksi, arah, getaran yang menciptakan. Banyak orang berpikir bahwa mereka hanya menjalani hidup, seakan realitas adalah sesuatu yang terjadi pada mereka. Padahal, pada setiap momen, kita sedang menciptakan realitas, melalui pikiran yang kita pikirkan, emosi yang kita izinkan, dan tindakan yang kita lakukan. Semua itu membentuk gelombang energi yang keluar dari diri kita dan berinteraksi dengan medan semesta. Dan dalam interaksi itulah hidup kita dibentuk. Angka 369 bisa menjadi cermin dari proses kreatif ini. 3 sebagai benih, ide, niat, awal energi. 6 sebagai resonansi, bagaimana emosi dan perasaan memperkuat getaran itu. 9 sebagai transformasi, saat energi itu menjadi bentuk nyata atau mengubah keadaan yang ada. Apakah kita sadar atau tidak, kita selalu sedang beresonansi. Pertanyaannya bukan apakah kita sedang menciptakan realitas, tapi dengan apa kita sedang beresonansi. Apakah kita selaras dengan aliran alami semesta, dengan kejelasan, ketenangan, kasih, dan niat yang murni? Ataukah kita selaras dengan ketakutan, keraguan, dan energi yang bertabrakan? 369 mengingatkan kita bahwa kita bukan korban dari kehidupan, melainkan bagian dari alur kreatif yang lebih besar. Dalam bahasa energi, kita bukan penonton, kita adalah pemain aktif. Dan seperti musisi dalam orkestra, tugas kita bukan untuk mengontrol nada dari alat lain, tapi untuk memainkan nada kita sendiri dengan seindah mungkin. Ketika kita hidup dalam keselarasan dengan kode 369, kita tidak lagi mengejar kehidupan. Kita mengundang kehidupan untuk menari bersama kita. Kita tidak memaksa kenyataan berubah, tapi kita mengubah diri menjadi versi yang selaras dengan kenyataan yang ingin kita alami. Dan pada akhirnya, kita sadar bahwa semesta ini bukan sesuatu yang terpisah dari kita. Ia adalah pantulan dari getaran kita sendiri, dan angka-angka itu hanya membantu kita untuk mengingat bahwa kitalah yang memegang nada penciptaannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.